Teman-teman, kita demokan proses ya pengembangan SDM. Dalam contoh ini kita memanfaatkan modul yang namanya time. Nah, jadi login sebagai admin, kemudian klik modul time. Ya, modul time ini yang paling sederhana penggunaannya adalah untuk masuk dan keluar ya, presensi atau absensi. Nah, karena kita belum setup maka belum muncul di sini ya menunya. Kita mulai dengan setup jam hari kerja ya. Kita hari pertama kerja adalah Senin, save ya. Nah, dari sini sekarang muncul 4 menu di time ya. Jadi ada menu kehadiran, attendance ya, kehadiran. Ini sangat mudah saya kira, bisa Anda praktekkan. Jadi punch in itu masuk, punch out itu keluar. Jadi kalau kita ada karyawan ya, login, setelah login akan absen dengan klik sini ya, punch in ya. Misalnya jam 9.48 login, nah, klik in. Kalau terlambat beri catatan. Nah, catatan itu manfaatnya untuk misalnya memberi keterangan kepada SDM bahwa terlambat karena ban bocor misalnya. Nah, ini kemudian keluar. Nah, kenapa baru berapa jam kerja keluar? Misalnya izin pulang cepat karena sakit ya. Nah, ini harus ada proses izin ya. Kalau tidak, ini akan dicatat sebagai mangkir ya. Jadi sebagai pelanggaran. Out berarti keluar lebih cepat. Nah, tidak boleh karena belum ya 1 jam. Jadi ada batasan untuk bisa keluar itu berapa menit atau berapa jam ya, sesuai dengan standar di perusahaan. Jadi tidak mungkin masuk terus keluar kembali gitu. Baik, kita mulai dari timesheet. Nah, ini memahami timesheet. Jadi timesheet itu setiap karyawan punya rekaman ya, apa yang dikerjakan. Jadi my timesheet berarti timesheet yang sedang login. Kalau employee timesheet berarti timesheet karyawan lain yang dalam manajemennya. Ya, misalnya atasan bisa melihat employee timesheet bawahan. Karena ini login sebagai administrator mewakili manajer SDM, maka bisa melihat seluruh laporan kerja karyawan. Itu timesheet ya. Nah, reports ini nanti untuk melihat laporan setiap project ya, per project. Juga bisa per karyawan ya, employee report per karyawan. Dan bisa melihat laporan kehadiran selama 1 bulan misalnya ya, attendance summary report. Jadi attendance itu bisa nanti dilaporkan dari sini ya, attendance summary. Nah, kemudian pengembangan SDM itu dimulai dari sini ya. SDM itu diberi pekerjaan, diberi tugas, ditugaskan dalam project. Nah, projectnya itu bisa project dari luar ya, customer-nya dari luar, bisa juga project dari dalam ya, pekerjaan di internal. Nah, kita ambil contoh dari dalam dulu. Berarti kita klik customer. Siapa customer-nya? Sesuai dari penjelasan saya yang ada di presentasi sebelumnya, di konsep pengembangan SDM, misalnya ini customer-nya adalah divisi pemasaran ya. Jadi bagian SDM memberi layanan kepada divisi pemasaran untuk pelatihan, proyeknya proyek pelatihan. Nah, nanti ada karyawan yang ikut, ada pengajar yang mengajar, itu masing-masing membuat laporan. Jadi misalnya ini proyeknya adalah proyek pelatihan ya, divisi pemasaran ya. Ini penjelasan divisi pemasaran bukan proyek, berarti divisi internal gitu ya, divisi pemasaran internal, bukan dari luar ya. Kita simpan. Lalu projectnya apa ya? Ini project info, ini customernya sudah ada sekarang. Kita buat project, berarti klik project info, projects. Nah, kita buat project. Sebagai manajer SDM itu dapat memasukkan ya semua project yang akan dikerjakan oleh perusahaan, kaitannya untuk pengembangan SDM dan penilaian SDM nanti ke depannya. Nah, kita mulai add, menambahkan project. Sesuai contoh di presentasi sebelumnya, projectnya
adalah pelatihan tadi ya, pelatihan. Jadi, nah project manajernya ini customer name itu yang divisi tadi ya. Customer name itu bukan nama orang ya, nama customer. Nah, berarti divisi pemasaran internal tadi yang baru saja dibuat. Kalau belum dibuat sebelumnya, kita harus klik add di sini. Tapi kalau sudah dibuat dengan mengetikkan satu huruf, muncul di sini, pilih ya. Lalu nama ya, nama projectnya apa? Projectnya adalah pelatihan digital marketing. Jadi kita belajar dua hal ini ya, belajar project dan belajar laporan pelatihan. Jadi penjadwalan pelatihan, penugasan dan laporannya. Project admin kita tentukan siapa manajer divisi SDM ya. Misalnya Budi. Jadi ini harus memilih nama ya. Jika tidak, misalnya saya tulis nama saya, sudah ada ya, Ahmad gitu, ada juga. Tapi kalau belum ada, misalnya Joko gitu ya, boleh. Karena di sini tidak wajib diisi sebenarnya, kosong juga tidak apa-apa. Berarti kalau kosong ini manajer SDM yang menjadi project untuk mengadmin kegiatan pelatihan. Jadi saya ulang ya, ini bisa SDM sendiri, bisa ditugaskan ke orang lain. Nah, untuk latihan mungkin kita kosongkan karena ini tidak wajib diisi, artinya project adminnya adalah manajer SDM. Ini jelaskan projectnya. Jadi ini pelatihan untuk SDM internal ya, misalnya. Jadi ini project tapi untuk internal. Kita save ya. Kita hanya memberi nama project ya dan divisi yang dilayani oleh SDM. Jadi ini rangkumannya, divisi yang dilayani pemasaran, nama projectnya pelatihan. Oke, penjelasannya pelatihan untuk internal. Project adminnya manajer SDM, administrator sendiri langsung karena tidak ditugaskan. Nah, langkah kedua adalah membuat aktivitas ya. Aktivitas atau kegiatan di project itu. Nah, nama aktivitasnya apa? Ini untuk project yang ini ya, project pelatihan ya. Misalnya, nah yang nomor 1 kita beri nomor begini ya, adalah membuat situs web ya, situs web perusahaan misalnya. Itu nama kegiatan pertama ya, save. Nama kegiatan kedua apa ya? Ini bisa pelatihan tapi bisa juga benar-benar kegiatan project ya, boleh ya. Ini latihan, ini pelatihan. Terus membuat ya atau melakukan SEO terhadap web ya, terhadap situs web yang dibuat tadi ya, situs web. Oke, misalnya 2 dulu ya untuk latihan. 2 kita save. Jadi ada 2 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh karyawan yang ditugaskan. Nah, penugasan itu dilakukan oleh atasannya atau oleh SDM ya. Itu tidak ada di sini ya. Itu bisa langsung ditugaskan. Nah, kita lihat video berikutnya nanti adalah bagaimana cara karyawan itu melakukan tugas ini kemudian membuat laporan ya kepada atasannya dan atasannya harus menilai. Untuk mensimulasikan proses pembuatan laporan dalam suatu proyek, kita akan login sebagai SDM yang ditugaskan, namanya Ahmad, dan kemudian login sebagai atasannya untuk menyetujui atau menolak laporannya. Kita lihat dulu struktur SDM yang ada ya, SDM. Jadi di sini ada Abdullah ya sebagai manajer pemasaran yang mendapatkan kegiatan proyek pelatihan. Lalu yang ditugaskan adalah Ahmad, staf pemasaran. Jadi kita mulai nanti dengan Ahmad login untuk membuat laporan pelatihan. Proyek pelatihan yang sudah dibuat oleh admin atau manajer SDM. Nah, kita logout dari sini. Lalu login sebagai Ahmad.
karena Ahmad inilah yang ditugaskan pelatihan dan harus membuat timesheet. Nah, jadi caranya bisa dari time, bisa di sini juga sudah lihat di dashboard ya, dari time my timesheet. Untuk pelatihan ini dia harus edit ya, mengedit karena membuat baru laporan kegiatan pelatihan yang diadakan oleh divisi pemasaran. Kegiatannya apa? Pertama, membuat situs web. Berapa jam? Misalnya 4 jam. Ini memberi catatan, misalnya di sini membuat domain dan web. Situs web. Itu pekerjaan yang dia lakukan selama 4 jam. Kalau menambahkan pekerjaan berarti add row ya, menambahkan pekerjaan yang ditugaskan untuk pelatihan digital marketing. Aktivitasnya adalah SEO sekarang ya. Misalnya dilaksanakan di hari Selasa selama 4 jam juga. Nah, catatannya di sini misalnya SEO dan Google Search Console ya, untuk melihat hasil dari SEO itu melalui Google Search Console. Nah, itu yang dia kerjakan, pelajari dan kerjakan di hari kedua, hari Selasa. Kalau sudah selesai di save. Ya, kalau tidak di save ini nanti hilang. Lalu lihat masih ada kesempatan mengedit ya. Jika tidak diedit lagi, maka ini sudah tersimpan ya. Dia sudah nyimpan. Nah, statusnya sudah disubmit ya, di save dan disubmit untuk kegiatan ini. Jadi kita lihat dari sisi atasannya sekarang ya. Jadi Ahmad logout, kemudian login sebagai atasannya, namanya Abdullah. Ini atasan Ahmad ya, untuk melihat laporan yang dibuat. Berarti di sini ada time, ada employee karena dia punya bawahan ya, employee timesheet. Nah, di sini ada Ahmad sudah membuat laporan di view. Di view. Di sini kalau ingin memberi catatan atau mengoreksi bisa klik ini, mengedit. Ya. Jika tidak ada berarti langsung misalnya ditolak karena salah atau diterima. Tulis di sini laporan diterima. Ya, misalnya approve itu artinya diterima. Approve. Selesai, kembali sebagai Ahmad ya. Kita login sebagai Ahmad untuk melihat apakah pekerjaannya sudah dinilai oleh atasannya dan diterima ya. Login sebagai Ahmad, lihat my timesheet ya. Di sini ada kata approve ya. Siapa yang approve? Yaitu Abdullah ya. Abdullah. Jadi sudah di approve oleh Abdullah, atasannya. Selesai.